Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya kepada Ibu Sukini selaku dosen pembimbing mata kuliah matematika di MI atau SD dan juga teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti jalannya presentasi hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada presentasi ini, kami kelompok 1 mengambil tema garis singgung dan lingkaran. Dengan anggota, yang pertama Alifa Febi Nur Aini, yang kedua Karisma Mutiara Ningrum, yang ketiga Puput Restiangi, yang keempat Renafa Adela Effendi, yang terakhir Ahmad Hakul Yakin. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Alifa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang definisi garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik dan garis singgung lingkaran tersebut tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran dapat dibentuk jika diketahui nilai persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Yang pertama ada gradien garis singgung lingkaran. Membentuk persamaan garis singgung yaitu y min yp sama dengan m kali x min xp plus minus r akar m kuadrat ke 1, di mana xp dan yp merupakan pusat lingkaran, r merupakan jari-jari, dan m merupakan gradien garis singgung lingkaran. Yang kedua ada titik pada lingkaran atau garis singgung. Untuk K sama dengan 0, melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu buah garis singgung lingkaran saja, yaitu membentuk persamaan garis singgung x min xp dikali x1 min xp plus y min yp dikali y1 min yp sama dengan r kuadrat. Lalu yang ketiga ada titik di luar lingkaran. Untuk K lebih dari 0. Melalui satu titik di luar lingkaran dapat diubah dua buah garis singgung lingkaran. Nilai gradien garis singgung dapat dicari menggunakan persamaan y min yp sama dengan m dikali x minus x1 min xp plus minus r akar m kuadrat ke 1. Dan untuk membentuk persamaan garis singgung dapat menggunakan y min q1 sama dengan m dikali x min x1. Panjang garis singgung dari titik di luar ke titik singgung yaitu d sama dengan akar x1 kuadrat plus y1 kuadrat plus ax1 plus by1 plus c. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Saudari Alifa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Harisma Mutiara Ningrum. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lingkaran. Yang pertama ada bidang geometri. Lingkaran yaitu sebuah bidang datar geometri yang memiliki segi n yang tidak terhingga nilainya. Lingkaran cenderung berbeda karakteristik dengan bangun datar lain. Bangun datar lain memiliki titik sudut di setiap sisinya. Namun dalam lingkaran titik sudut tidak ditemukan dikarenakan bentuknya yang melengkung tertutup. Bangun datar ini memiliki sumbu simetri lipat dan putar yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkaran merupakan sebuah bangun datar dua dimensi yang tidak memiliki titik sudut dan hanya berupa garis lengkung atau sering dikenal dengan kurva tertutup yang sederhana. Yang kedua ada bidang kartesius. Ya, baik. Terima kasih Saudari Harisma atas penjelasannya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Renava Dela Afendi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yakni tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, unsur lingkaran yakni busur. Dalam lingkaran, busur merupakan sebuah garis lengkung yang terbentuk oleh sudut pusat dari pusat lingkaran, yakni 0,0 atau A, B, dan mempunyai dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran juga. Busur lingkaran merupakan sebuah kurva lengkung yang berhimpit dengan sebuah lingkaran. Busur lingkaran dapat dinotasikan dengan N. Perhatikan contoh berikut. Dalam gambar tersebut dapat diketahui bahwa O merupakan pusat lingkaran, alfa merupakan sudut pusat, garis OA dan garis OB merupakan dua jari-jari yang berpotongan, dan garis lengkung AB merupakan busur. Yang selanjutnya yakni tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis dalam lingkaran yang menggabungkan dua titik pada keliling sebuah lingkaran. Perhatikan pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwasanya AC merupakan tali busur lingkaran yang menggabungkan antara titik A dengan titik C. Yang ketiga, juring. Juring lingkaran merupakan sebuah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Dalam gambar tersebut, dapat diketahui bahwa daerah yang diarsir merupakan juring, yaitu juring A, O, B. Titik O merupakan pusat lingkaran, sedangkan garis OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran, dan garis AB merupakan busur lingkaran. Yang selanjutnya yakni tembereng. Tembereng lingkaran merupakan sebuah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur di hadapan tali busur. Jadi, daerah ini dihimpit oleh tali busur dan busur lingkaran. Dalam gambar tersebut, daerah yang diarsir merupakan daerah tembereng. Garis AB merupakan tali busur, garis lengkung AB merupakan busur lingkaran. Dan yang terakhir, yakni apotema. Apotema lingkaran merupakan sebuah ruas garis dalam lingkaran yang menggabungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Jadi, apotema ini merupakan jarak tali busur dengan titik pusat. Garis apotema ini pada umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Dalam gambar, dapat diketahui bahwa garis OD merupakan apotema, garis O merupakan pusat lingkaran, garis CB merupakan tali busur, dan garis lengkung. Garis CB merupakan busur, garis AO, CO, dan BO merupakan jari-jari lingkaran. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudari Renava atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yakin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang ketiga adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran bisa ditemukan pada koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah dy ditambah c sama dengan 0. Bentuk ini umum digunakan dalam mencari dan menemukan jari-jari dan titik pusat pada sebuah lingkaran. Untuk berikut, persamaan lingkaran dapat ditemukan melalui titik pusat jika jari-jari lingkarannya dengan rumus L sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat C. Sedangkan untuk titik pusatnya bisa dirumuskan dengan titik min setengah A, min setengah B. Lanjut, dalam persamaan lingkaran terbagi dari dua. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat pada titik 0,0 dan jari-jari L. Nah, jari-jari ini dirumuskan dengan akal x kuadrat ditambah akal y kuadrat sama dengan 0. Kemudian hilangkan akalnya dan menjadi kuadrat
dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat L kuadrat. Persamaan lingkaran ini berpusat pada titik 00, maka dirumuskan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Yang kedua, lingkaran yang berpusat dengan titik A, B dan berjari-jari. Berpusat pada A, B, rumusnya adalah akar X min A kuadrat ditambah akar Y min B kuadrat sama dengan. Kemudian hilangkan akar dan masukkan kuadrat pada menjadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan L kuadrat. Persamaan lingkaran yang berpusat pada titik A, B dan berjari-jari L dirumuskan dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan L kuadrat. Kemudian dilanjutkan dengan kedudukan titik garis pada lingkaran. Kedudukan titik pada garis lingkaran ini berpusat, maksudnya posisi titik dan garis tersebut tepatnya untuk titik lebarnya ini berada di luar lingkaran bisa, pada sebuah lingkaran bisa, dan pada dalam lingkaran pun juga bisa. Letak garisnya bisa berpotongan, bisa hubungan, dan juga bisa garis potongan. Kemudian pembagiannya yang pertama, jika D kurang dari L, maka titik X1, Y1 berada di posisi dalam lingkaran. Yang kedua, jika D sama dengan L, maka titik X, Y berada pada dalam lingkaran. Yang ketiga adalah, jika D lebih besar, maka titik X, Y berada di luar lingkaran. Ini khusus pada kedudukan titik pada lingkaran. Lanjut. Oke, lanjut. Contoh soal. Yang pertama, soalnya adalah tentukan kedudukan titik A 2,-5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Yang pertama, gunakan cara substitusi, yang mana dimasukkan dalam kedudukan titik A 2,-5 ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. X-nya pada titik 2 dan Y-nya pada titik -5. Masukkan 2 kuadrat ditambah -5 kuadrat sama dengan 25. Maka 2 tambah 2 kuadrat 4, -5 kuadrat 25, berarti 4 tambah 25 sama dengan 25. Maka 29 sama dengan 25. Dan ternyata hasil luas kiri angka 29 lebih besar daripada luas kanan. Dinyatakan dengan rumus 29 lebih 25, maka syaratnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari L kuadrat. Jadi kesimpulannya titik 2 -5 letak berada di luar lingkaran. Yang kedua adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Kesimpulannya, lihat dari gambar tersebut. Jika D kurang dari L, maka garis L yang garis miring itu ya letak memotong lingkaran L di kedua titik. Yang kedua adalah jika D sama dengan L, maka garis L terletak menyinggung lingkaran L. Dan yang ketiga, jika D lebih besar dari L, maka garis L terletak tidak memotong lingkaran L. Contoh soal. Yang pertama, tentukan kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Gunakan cara yang substitusi, yaitu dimasukkan rumus X tambah Y sama dengan 5. Diubah dahulu dengan memindahkan luas Y dari luas kiri ke luas kanan menjadi X sama dengan min Y plus 5. Kemudian masukkan ke persamaan lingkaran atau substitusikan, yaitu ke rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Hasilnya adalah X tadi sama dengan negatif Y plus 5. Jadi masukkan negatif Y plus 5 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian hasilnya Y kuadrat min 10Y ditambah 25 ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Hasilnya 2Y kuadrat min 10Y sama dengan 0.
Maka dapat diketahui dari persamaan berikut bahwa A itu bernilai 2, B bernilai negatif 10, C bernilai 0. Langkah selanjutnya kita tentukan dengan diskriminan. Karena rumus tadi AX kuadrat min CX sama dengan C. D sama dengan rumusnya adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. B tadi min 10 kuadrat min 4 kali A 2 tadi, A-nya 2, C-nya 0. Berarti negatif 10 kuadrat hasilnya 100 dikurangi 4 kali 8 dikali 0. Berarti 100 dikurangi 0, 100. Dan 100 itu lebih dari 0. Maka nilai D sama dengan 100 dan 100 itu lebih dari 0. Kesimpulannya garis X tambah Y sama dengan 5 memiliki kesamaan pada lingkaran tersebut, yaitu letak memotong lingkaran garisnya. Lanjut. Bukan dua lingkaran. Oke, kedudukan dua lingkaran. Kedudukan ini dapat ditentukan memiliki dua lingkaran dengan saja titik satu dua lingkaran tersebut saling menghubungkan. Macam-macamnya dilihat pada gambar tersebut. Coba dilihat I. Yang I itu D kurang dari L min L itu sama dengan lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar. Kedua D sama dengan L. Itu kedua lingkarannya saling bersinggungan di dalam, memusat ke dalam. Yang ketiga, yang I itu L, D di antara L dan L yang ruas kiri dan ruas kanan, atau bisa dirumuskan L min L kurang dari D kurang dari L besar, itu dirumuskan dengan kedua lingkaran saling berpotongan. Yang keempat adalah D sama dengan L tambah L. Kedua lingkaran tersebut tetap saling bersinggungan di luar lingkaran. Yang kelima, bangun lingkaran yang kelima itu D lebih besar dari L tambah L. Kedua lingkaran tidak berpotongan atau saling lepas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Saudara Yakin atas penjelasannya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Saya ulang lagi. Ya baik, terima kasih Saudara Yakin atas penjelasannya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.